Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Dan kali ini dalam segmen AAGC 2 siang-siang, yang tayang pada siang hari untuk menemani aktivitas siang hari kalian. Walaupun kadang-kadang tayangnya telat sampai sore hari sih ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita kali ini kita lanjutkan cerita terakhir dari Imam dan kawan-kawannya ketika harus melawan Raja Siluman dan pasukannya. Pertempuran gaib sudah menanti mereka. Seperti apa kisah Imam melawan Raja Siluman? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Selepas kepergian Anggi untuk menuntut ilmu di luar negeri, saya kembali menjalani rutinitas hidup seperti biasa. Berkumpul dengan teman-teman baik saya, juga dengan ketiga saudara yang memang rutin bertemu seminggu sekali. Ketiga saudara saya sudah tahu perihal kepergian Anggi ke luar negeri. Mereka mendukung saya untuk LDR dengan Anggi. Toh, dengan kecanggihan teknologi sekarang dan kemampuan saya untuk meraga sukma, bisa menjadi solusi saat kangen mendera. Ngomong-ngomong, kemarin Nyi Durgadaksa sempat mendatangi gua sewaktu gua tirakat dalam kamar, ucap Rido sambil meraup makanan ringan yang diberikan oleh Suluh di sebuah piring cembung. Saya yang sedang chat sama Anggi via BBM untuk sesaat melirik ke arah Rido, lalu kembali fokus ke beberapa gambar yang dikirimkan Anggi tentang tempat ia kuliah di Academy of Art University di San Francisco, Amerika Serikat. Apa katanya, Doh? Tanya Suluh sesudah meneguk segelas sirup lemon buatannya. Dia bilang salah satu jin mata-mata di kerajaan Siluman mengabarkan kalau Raja Siluman telah mengetahui tentang keempat batu mustika yang sudah menyatu dengan kita. Jadi mau tidak mau, kita harus selalu waspada, karena kitalah yang menjadi incaran mereka sekarang, jawab Rido, lalu meneguk air yang ada dalam gelas di hadapannya. Saya terpaksa memberitahukan Anggi untuk menghentikan obrolan kami sementara waktu dengan alasan ingin pulang dari rumah Suluh. Artinya, pertempuran terakhir kita sudah dekat, ucap Bimo melanjutkan obrolan. Saya menyambut kalimat Bimo dengan anggukan dan menarik nafas dalam-dalam. Gua juga mau secepatnya pertempuran itu terjadi. Gua mau fokus ke sekolah. Kita tahu sendiri kan, beberapa bulan lagi kita akan mengikuti ujian nasional, guys. Timpal saya sedikit serius. Ketiga saudara saya untuk sesaat melirik semua ke arah saya yang mulai menyalakan sebatang rokok untuk dihisap. Tiba-tiba semua jin penjaga kami muncul tanpa dipanggil lebih dahulu. Wajah mereka semua terlihat sedang mencemaskan sesuatu, kecuali Sekar yang masih bisa menguasai emosinya. Ada apa, Sekar? Bayu? Tanya saya yang langsung berdiri sambil membuang rokok dan mendatangi mereka. Kang Mas, apa yang kau inginkan akan terjadi hari ini? Raja Siluman sudah bergerak menuju tempat kalian berada. Beberapa dari kami sudah menghadangnya, jawab Sekar dengan santai, meski raut kecemasan sedikit muncul di wajahnya. Saya menatap ke wajah ketiga saudara saya yang mendekat jin penjaga mereka masing-masing. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya Bimo kepada Nyai Lingga. Kalian harus segera melepaskan sukma dengan ilmu Rogo Sukmo. Aku akan melindungi raga kasar kalian dengan pagar gaib paling ampuh untuk membuat kalian menjadi tak kasat mata bagi manusia atau makhluk seperti kami, jawab Sekar mendahului Nyai Lingga yang menampilkan wajah dan sedikit bingung. Nyokap gua sedang keluar kota saat ini, jadi sebaiknya kita tinggalkan raga kasar dalam kamar gua aja, usul Suluh yang langsung disusul dengan anggukan kepala kami semua. Kami berempat mulai masuk ke dalam kamar Suluh yang berbau khas parfum cewek. Biar tomboy, tapi tetap sisi kecewekannya ada ya men, kata Rido sesaat kami baru memasuki kamar Suluh. Saya tersenyum kecut mendengar guyonan yang sebenarnya terdengar janggal saat mau menghadapi momen besar seperti yang akan kami hadapi nanti. Kalian duduklah bersila membentuk lingkaran, perintah Sekar. Kami berempat langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh jin penjaga saya. Dari luar terdengar beberapa kali suara petir menyambar memecah keheningan. Sekar nampak memejamkan kedua matanya sambil mengucapkan beberapa mantra yang asing bagi kami. Lalu jari telunjuk tangan kanan jin wanita itu tampak bersinar merah. Sejenak, Sekar menatap ketiga jin penjaga kami yang lainnya,
seakan meminta izin untuk melakukan sesuatu. Setelah ketiga jin tersebut menganggukkan kepala mereka, Sekar lalu berjalan mendekat ke arah saya yang hendak merapalkan ajian merogoh sukmo. Sensasi seperti sengatan listrik terasa di dahi saya yang ditempeli oleh jari telunjuk tangan kanan Sekar. Rasa hangat mulai mengalir dari kening dan mulai turun ke semua anggota tubuh. Kedua mata saya pun mulai terpejam setelah melihat Sekar melakukan hal yang sama ke ketiga saudara saya. Perlahan, sukma saya mulai terasa seperti tersedot keluar dari raga dengan sendirinya. Saat utuh membentuk sukma sempurna, saya mulai melayang mendekat ke arah Bayu Barata. Sukma ketiga saudara saya pun sudah sempurna meninggalkan raganya masing-masing. Kami melayang mendekat ke arah tiap jin penjaga, lalu memperhatikan Sekar sedang memutari tubuh kasar kami semua. Sambil membungkukkan badannya dengan jari telunjuk kanan yang menyentuh lantai, sebuah sinar merah dengan pola melingkar nampak mengurung raga kasar kami berempat. Raga kasar kalian sudah terlindungi oleh kekuatanku, sekaligus menjadi kasat mata bagi semua makhluk. Hanya aku dan sukma kalian masing-masing yang bisa menembus pagar gaib tersebut, ucap Sekar sambil tersenyum. Lekaslah ikuti aku untuk menghadang Raja Siluman dan pasukannya, ucapnya lagi. Kami semua mengangguk, lalu ikut melesat mengikuti Sekar yang lebih dahulu melesat menembus atap rumah Suluh. Saya sempat heran, mengapa kami harus melesat ke atas? Apakah pertempuran dengan Raja Siluman beserta pasukannya akan terjadi di angkasa? Entahlah, saya hanya bisa mengikuti apa yang memang harus saya lakukan. Langit nampak sangat gelap karena cuaca yang sepertinya akan semakin buruk. Beberapa cahaya petir menyambar di sekitar kami yang membuat saya sedikit kaget. Baru kali ini saya merasakan sukma saya akan melintasi sebuah badai. Sejenak Sekar berhenti melesat dan hanya melayang-layang dua tombak di hadapan kami semua. Saya sempat menoleh ke arah ketiga saudara saya yang tampak sama-sama tak mengerti. Di depan kami, Sekar menarik kalung tasbih emas dari lehernya, dan seketika tasbih tersebut menjelma menjadi sebuah pedang emas. Sekar Kencana akan membuka tabir gaib buatan kakek moyangmu, Raden, bisik Bayu Barata yang langsung disambut dengan tatapan saya yang penuh tanda tanya. Pertempuran itu terjadi di alam gaib karena akan sangat berbahaya jika terjadi di alam nyata. Akan banyak bencana yang meminta jutaan korban jiwa manusia jika pertempuran itu terjadi di sini, Raden, jelas Bayu Barata sedikit lebih terperinci. Pantas saja hanya sukma kami yang akan ikut bertempur, Bayu, ucap saya menyimpulkan keterangan Bayu Barata. Di alam gaib pertempuran itu sudah terjadi, Raden, bukan akan. Kakek moyang kalian beserta keempat jin penjaga gerbang pun sudah ada di sana. Kau lihat awan hitam seiring suara guntur dan kilatan petir? Itu adalah gambaran sebuah pertempuran dahsyat sedang terjadi di alam gaib. Bagi dunia nyata, gambaran tersebut berupa badai yang sangat besar, jelas Bayu Barata sambil terus menatap Sekar. Saya tertegun mendengar penjelasan Bayu Barata barusan. Sementara sosok Sekar nampak melompat tinggi sambil menghunus pedang emas yang ia pegang dengan kedua tangannya. Terdengar suara Sekar berteriak dan mengayunkan pedang emas jelmaan tasbih ke atasnya dan melesat turun sambil terus menggenggam pedang emas yang nampak seperti membelah sesuatu. Kami semua terkesiap begitu melihat sebuah tabir hitam yang nampak terbelah oleh ayunan pedang Sekar mulai membuka pada sisi keduanya. Lekas masuk, aku akan menutup tabir gaib ini agar tidak ada satupun musuh yang menyusup keluar, kata Sekar sedikit berteriak ke arah kami semua. Dengan cepat ketiga jin penjaga kami dan kami sendiri melesat masuk ke dalam tabir gaib yang dibuat Kisuta. Di dalamnya, kedua mata saya terbelalak melihat ribuan makhluk dengan berbagai bentuk tubuh dan wajah yang mengerikan sedang melawan Kisuta dan keempat jin penjaga gerbang. Tiba-tiba, sebuah siulan panjang terdengar dari arah lawan dan membuat semua makhluk yang sedang menyerang melayang mundur seketika. Bahu saya mulai terasa panas seakan berinteraksi dengan pandangan saya yang nanar menatap ke depan. Tanpa pikir panjang, saya pun mengeluarkan pedang jagat samudra dari bahu. Suara dua besi bergesekan terdengar nyaring dan membuat Ki Sabda menoleh ke arah saya yang sudah menghunus pedang yang bersinar putih diselimuti sinar biru. Jin penjaga gerbang utara tersebut terlihat mengayunkan tongkatnya ke arah puluhan makhluk yang sedang melayang mundur. Sebuah sinar biru keluar dari tongkat tersebut dan seketika membuat semua makhluk itu terbungkus es dan membeku. Lalu sebuah pukulan yang mengeluarkan sinar merah dari tangan Ki Sabdo
berhasil menghancurkan sosok-sosok tersebut. Saya sempat melirik ke arah ketiga saudara saya yang sama-sama sudah mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Cambuk Langit Selatan yang pangkalnya digenggam oleh Rido terlihat mengeluarkan sinar berwarna keemasan diselimuti warna hijau dan tampak bergerak-gerak ujungnya seperti kepala ular. Keris Banyu Gledek yang dipegang oleh Suluh nampak semakin terang warna hitam dan kuningnya saat petir menggelegar. Sementara tombak geni yang berwarna merah berlapis warna biru nampak sudah terhunus di genggaman Bimo. "Kalian kesini untuk menonton atau membantu kami?" tanya Ki Sabdo dengan suara berteriak. Kami semua tersentak dan langsung melesat ke arah jin penjaga gerbang utara itu yang masih melayang bersama Ki Suta dan ketiga jin penjaga gerbang. Di hadapan kami nampak 5 sosok yang sedang melayang puluhan meter jaraknya dari tempat kami melayang. Dan di belakang mereka ribuan makhluk terlihat siap menyerang kembali dengan berbagai senjata. Selain Lam Segara yang sudah saya kenal, sosok asing yang pertama adalah jin dengan aura hitam cukup kuat dengan bentuk tengkorak namun diselimuti kobaran api dengan senjata berupa tongkat putih seperti 2 tulang betis yang tersambung dan diselimuti sinar gelap. Sosok kedua mirip dengan jin penjaga Bimo, yaitu Rampak Tantra yang sampai saat ini masih meninggalkan Bimo. Bedanya hanya sebuah mahkota cukup besar yang tersemat di kepala makhluk tersebut. Sebuah seringai muncul di wajahnya yang dipenuhi bulu kasar berwarna coklat saat melihat Bimo. Sosok ketiga adalah seorang pemuda yang wajahnya nampak tidak asing bagi saya, namun saya lupa di mana saya pernah melihatnya. "Jadi benar, Arya bersekutu dengan Raja Siluman," ucap Sulu dengan tatapan mata tajam ke arah sepupunya. Saya sempat terkejut begitu ingat jika pemuda yang melayang di antara 5 sosok tersebut adalah Aryo, sepupu Sulu yang sempat mengancam kami dulu. "Bagian gua adalah Raja Rampak, Mam," ucap Bimo yang melayang di samping saya dengan tatapan tajam ke arah makhluk yang ternyata adalah ayah dari Rampak Tantra. "Jerangkong api bagian gua, buat balas dendam karena udah bikin gua koma dulu," timpal Rido diiringi dengan cambuk Langit Selatan yang bergerak-gerak ke arah makhluk yang ia maksud. Saya tersenyum mendengar perkataan mereka berdua. Nampak sekali nada kesal dan tatapan penuh dendam di mata kedua saudara saya itu. "Sisakan Arya buat gua," ucap Sulu dengan suara bergetar yang membuat saya sempat meliriknya untuk sesaat. Tapi tunggu, sosok yang terakhir itu siapa? Dengan tubuh tinggi besar dan wajah seperti raksasa, laksana sosok Rahwana dalam cerita Ramayana. Sosok yang baru pertama kali gua lihat itu memiliki mahkota berupa tengkorak kepala manusia berwarna hitam yang tersisa bagian rahang ke atasnya saja, menutupi rambut panjangnya nan kasar. Pakaian yang ia kenakan pun terbilang menyeramkan, yaitu berupa kulit manusia yang masih berlumuran darah yang ia gunakan sebagai penutup bagian vitalnya hingga pangkal paha. Sementara perutnya yang besar nampak bergerak-gerak seakan ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Sebuah tombak berwarna hitam nampak mengkilat diterpa cahaya kilat yang menggelegar. "Dialah Raja Siluman, Ger," ucap Ki Suta di batin saya yang berhasil membuat saya tercekat. "Akhirnya para pembawa batu mustika yang datang sendiri menghantarkan nyawa," ucap Raja Siluman dengan nada suara yang mampu menggetarkan semua hati manusia untuk merasa takut. Berbeda dengan saya, sedikit pun saya tidak gentar dengan ancaman makhluk yang tidak pantas untuk ditakuti. Dengan sedikit melayang maju, saya menghunus pedang jagat samudra ke arah depan. "Kami sedikit pun tidak merasa takut kepadamu, karena kami yakin kekuatan Sang Maha Pencipta jauh lebih tinggi dan kekuatan makhluk sepertimu," kata saya setengah berteriak. Sesaat, makhluk yang disebut sebagai Raja Siluman menajamkan pandangan bola matanya yang sebesar cangkir ke arah saya. "Aku suka manusia penuh percaya diri sepertimu, anak Adam. Bergabunglah denganku. Niscaya aku akan menjadikanmu senopati di kerajaanku," jawab Raja Siluman. Saya tersenyum dingin mendengar bujukannya barusan, lalu melayang lagi 2 tombak ke depan. "Aku lebih baik mati daripada harus bersekutu denganmu," jawab saya dengan penuh keyakinan, lalu melayang mundur ke belakang. Suara Raja Siluman terdengar menggeram untuk beberapa saat, lalu kembali tertawa terbahak-bahak yang membuat tubuh kami semua tergoyang meski masih sama-sama melayang. Sejenak saya terdiam tertegun, menyadari bahwa kekuatan makhluk yang menjadi lawan utama kami sangatlah kuat.
Tapi dalam hati, saya yakin akan kekuatan sang holik yang berada di atas segalanya. Kau lihat sendiri, Suta. Jumlah kalian kalah banyak dengan pasukanku. Sama saja menghantarkan nyawa kepadaku. Setelah mengambil 4 batu mustika dari keempat keturunanmu yang kau pilih, aku akan memaksa sang juru kunci untuk menggunakan batu mustika putih agar penjara gaib terbuka dan semua makhluk dari golonganku bisa keluar menguasai 2 alam. Kata Raja Siluman yang sesekali masih tertawa dengan perut buncitnya yang bergoyang-goyang. Saya melirik ke arah samping kiri dan kanan. Ucapan Raja Siluman memang benar adanya tentang jumlah kami yang jauh lebih sedikit. Tapi tunggu, bukannya Bimo sempat berkata bahwa ia diberikan bala bantuan 1000 jin dari puncak Merapi dengan kunci yang ada di tombak geni miliknya? Bim, panggil bala bantuan dari Merapi, ucap saya lewat batin ke arah Bimo. Saudara saya tersebut sempat melirik lalu mengangguk. Perlahan Bimo menyematkan tombak geninya di depan dada. Kedua matanya terpejam disertai mulutnya yang berkomat kamit. Pelan namun pasti, hawa di sekeliling kami mulai terasa dingin dan mencekam. Saya sempat melihat Ki Suta saling berpandangan dengan Ki Sabdo. Lalu keduanya sama-sama tersenyum. Tiba-tiba dari arah belakang Bimo, ribuan suara tawa terdengar seiring kemunculan 1000 jin berbentuk hampir serupa dengan wujud gendruwo. Semua mata mereka nampak merah menyala dengan mulut bertaring yang menyeringai. Bayu Barata, tolong panggil pasukan harimau milikmu, pinta saya yang langsung disambut dengan anggukan kepala dari Bayu Barata. Sejenak, jin penjaga saya yang kedua itu mencabut sesuatu dari balik pinggangnya. Sebuah keris kecil berwarna hitam yang saat ini ada dalam genggaman Bayu Barata. Ia lemparkan ke belakang dan langsung menjelma menjadi sosok harimau besar berwarna belang, hitam dan biru. Tanpa diperintah, harimau yang tubuhnya diselimuti sinar kebiruan tersebut mengaum keras. Mendadak terdengar sahutan puluhan auman lain seiring munculnya sosok puluhan harimau dengan ukuran sama namun berbeda warna. Bayu Barata tersenyum ke arah pasukan harimau yang baru hadir dan disambut dengan anggukan kepala semua sosok harimau. Di belakang Nyi Durgadaksa, jin penjaga gerbang selatan pun sudah muncul Sanca Prawira dan Sanca Dwira yang sempat bertarung dengan saya saat liburan bersama Anggi. Duo Sanca tersebut tersenyum ke arah saya. Mereka membawa ratusan makhluk bertubuh setengah ular dan setengah manusia. Saya yang teringat akan Raden Jakawastra, senopati kerajaan Laut Utara yang sempat menawarkan bantuan, segera memanggil namanya 3 kali dalam batin. Tidak beberapa lama kemudian, terdengar sayup-sayup suara deburan ombak di sekeliling kami. Seiring munculnya 2 sosok laki-laki dan perempuan cantik di samping saya. Lama tidak jumpa anak muda. Aku yang sudah berjanji untuk membantu sengaja mengajak Dewi Arumkesuma. Barangkali kau rindu dengannya. Hahaha, ucap Raden Jakawastra yang dibalas dengan senyuman dingin dari sosok cantik penjaga pintu gerbang kerajaan Laut Utara yang memegang sebuah trisula berwarna perak. Terima kasih atas kedatanganmu Tuan Senopati, ucap saya setelah menundukkan kepala ke Senopati kerajaan Laut Utara. Terima kasih Dewi Arumkesuma, kata saya ke arah gadis cantik berbaju laksana seorang putri kerajaan berwarna biru laut yang berwajah sedikit jutek. Berbeda dengan Senopati Jakawastra yang menyambut ungkapan rasa terima kasih saya dengan senyuman hangat, Dewi Arumkesuma hanya menyunggingkan senyuman kecil yang terkesan hambar. Dari arah Bimo dan 1000 jin bantuan penguasa Merapi, Nyai Lingga juga sudah mendatangkan ratusan anak buahnya berupa sosok jin laki-laki dan perempuan berpakaian kulit buaya berwarna putih dengan senjata pedang bergerigi laksana gigi buaya. Sosok-sosok jin wanita yang merupakan pasukan Nyai Lingga tersebut terlihat berpenampilan paling seronok, yaitu hanya berselimut kulit buaya tipis yang menutupi bagian alat vital dan buah dada mereka masing-masing. Kau lihat, jumlah kami sudah bertambah dengan bantuan semua makhluk yang sudah muak atas tingkah lakumu, teriak Ki Suta ke arah Raja Siluman yang berusaha menyembunyikan rasa terkejutnya. Baiklah, sesuai dengan kemauan kalian, aku dan seluruh pasukanku akan dengan senang hati menerima nyawa kalian semua, jawab Raja Siluman dengan diiringi senyuman menyeringai. Perlahan, tangan makhluk yang menjadi musuh utama kami itu mulai naik ke atas dan berteriak, serang! Semua pasukannya yang ada di belakang melesat ke arah kami. Kami yang memang sudah bersiap ikut melesat menyongsong kedatangan musuh.
Sekar yang sudah menjelma menjadi kalong wewe putih menghadang Nilam Segara yang juga sudah berubah ke sosok kalong wewe berkulit hangus menghitam. Beberapa gerakan ilmu kanuragan mereka gunakan untuk mencoba melukai satu sama lain. Nyi Roro Ranggas yang melayang di dekat Sekar melengkingkan suara tawanya ke arah puluhan jin yang melesat maju. Sesaat, puluhan jin anak buah Raja Siluman nampak berhenti melesat sambil memegangi telinga mereka masing-masing. Begitu gelombang suara mengandung kesaktian tinggi milik Nyi Roro Ranggas menerpa mereka. Semua mata jin yang memegangi telinganya itu terlihat mendeli. Lalu satu persatu kepala mereka meledak hingga memuncratkan darah hitam kemana-mana. Saya yang menggunakan pedang jagat samudra mengayunkan pedang itu ke arah puluhan jin anak buah Raja Siluman dan berhasil membuat tubuh mereka terbelah menjadi beberapa bagian. Dentang suara senjata tajam yang beradu dari berbagai arah memekikkan telinga kami. Disusul bau anyir darah hitam yang menusuk indera penciuman. Jeritan-jeritan makhluk yang sedang meregang nyawa terdengar di sana-sini. Di arah lain, Bimo nampak sangat bernafsu untuk membunuh Raja Rampak. Beberapa kali ia mencoba menusukkan tombak geni ke makhluk yang tubuhnya dipenuhi bulu-bulu panjang dan kasar, tapi dengan mudah dapat ia elakkan. Sementara Rido melecutkan cambuk langit selatan ke arah jerangkong api. Beberapa sinar emas dilapisi sinar kehijauan keluar dari cambuk langit selatan ke makhluk berbentuk tengkorak berkobar api. Melihat beberapa kekuatan sakti melesat ke arahnya, jerangkong api memutar kedua tangannya yang hanya tulang ke arah depan. Satu kobaran api besar berwarna merah kehitaman tersembur keluar dari tulang telapak tangan makhluk tersebut dan menghadang kesaktian dari cambuk langit selatan. Kedua kesaktian mengandung tenaga dahsyat, nampak beradu dan menimbulkan ledakan cukup kuat. Tiba-tiba, Rido melompat ke atas dan melecutkan kembali cambuk langit selatan dengan berputar. 4 cahaya keemasan yang dilapisi sinar hijau terang keluar dari cambuk sakti dengan pola melingkar, berputar-putar terus ke arah jerangkong api. Makhluk tengkorak tersebut nampak menggerakkan tulang rahangnya beberapa kali seperti terkejut, lalu berusaha melompat untuk menghindar, sambil mengayunkan tongkat putih berbentuk tulang betis yang tersambung. 2 larik sinar putih berbalut sinar hitam dari tongkat milik jerangkong api menyambar 4 sinar dari cambuk langit selatan dan berhasil menghadang 2 dari sinar emas. Tapi sayangnya, 2 buah lingkaran sinar emas kehijauan dari cambuk langit selatan berhasil lolos dan mengenai tulang rusuk jerangkong api serta tempurung kepalanya hingga hancur berkeping-keping. Sebuah acungan jempol saya berikan kepada Rido yang berhasil melenyapkan musuh bebuyutannya. Rido tersenyum sesaat sambil menepuk dada. Kemudian melesat ke arah Suluh yang sepertinya sedang melawan Aryo dengan setengah hati. Beberapa kali Suluh sempat terkena pukulan dan tendangan tangan kosong dari sepupunya tersebut. Padahal jika gadis itu menggunakan keris banyu geledek, dengan mudah ia bisa mengalahkan pemuda itu. Hingga sebuah sinar berwarna merah keluar dari kedua tangan Aryo dan melesat ke arah Suluh yang masih belum siap. Dengan cepat, Rido menghadang kedua sinar merah menggunakan cambuk langit selatan yang ia lecutkan ujungnya ke arah 2 sinar merah. 2 ledakan cukup keras hasil bentrokan 2 kekuatan tercipta, membuat pijaran api berkobar untuk sesaat dan membuat Aryo terpental ke belakang, sementara Rido sendiri hanya tersudut beberapa tombak. Saat Rido hendak kembali mengarahkan cambuk saktinya, tiba-tiba Suluh menghadang di depan Aryo yang berusaha bangkit. "Cukup doh, jangan bunuh dia," pinta Suluh dengan tatapan mengiba. Rido yang melihat Suluh mencegahnya sedikit mendengus kesal. Kemudian ia lemparkan cambuk langit selatan ke arah Aryo dan langsung membelit sukma pemuda tersebut. Cambuk sakti milik Rido untuk sesaat berubah warna menjadi merah, seiring sukma Aryo yang ambruk karena lemas. "Cambuk langit selatan gua sudah menyedot semua kekuatan sekaligus ilmunya. Sekarang sepupu lu gak lebih dari seorang pemuda angkuh, Suluh," ucap Rido lirih, bersamaan dengan sukma Aryo yang tersedot dari bawah dan menghilang. Di arah lain, pasukan manusia setengah ular milik Nyai Durgadaksa terlihat membelit ratusan jin yang mencoba menyerang pimpinan mereka. 2 sanca prawira dan sanca dwira nampak bertarung dengan sengit melawan jin berukuran tubuh seperti raksasa. Beberapa kali, 2 sanca tersebut menerima pukulan sakti dari senjata gada yang diayunkan oleh lawan. Melihat anak buahnya sedikit terdesak, Nyi Durgadaksa segera melesat untuk membantu dan mengibaskan ekornya yang berukuran sebatang pohon kelapa yang berhasil membuat raksasa tersebut terpental. Mengetahui lawannya sedikit lengah, jin wanita penjaga gerbang selatan itu langsung berubah wujudnya menjadi seekor ular raksasa berwarna hijau.
Ekornya yang besar segera membelit tubuh lawan yang juga berukuran besar. Secepat kilat, Nyi Durgadaksa membuka mulut dan menelan tubuh musuhnya bulat-bulat. Bayu Barata, Nyai Lingga, dan Naga Saksana bersama ratusan pasukan harimau dan manusia jelmaan buaya putih terlihat sibuk menghabisi jin pengikut Raja Siluman. Jin penjaga saya yang kedua, yaitu Bayu Barata, nampak sudah merubah wujudnya menjadi harimau belang hitam dan biru dengan tubuh 10 kali lipat besarnya dari harimau lain. Harimau jelmaan Bayu Barata nampak sangat menikmati saat ia merobek setiap tubuh lawan atau memenggal kepala musuh dengan taring-taring tajam yang ada di mulutnya. Saya yang sempat melirik ke arah Bimo terkejut begitu melihat Bimo jatuh terkena pukulan Raja Rampak, lalu segera melesat untuk membantunya. Namun gerakan saya terhenti saat melihat sosok Rampak Tantra muncul menghadang ayahnya sendiri. Untuk sesaat saya melihat mereka berkomunikasi dengan suara layaknya ringkikan kuda. Sambil mengayunkan pedang jagat samudera ke arah puluhan pasukan musuh yang mendekat, sebuah gelombang angin sangat panas keluar dari ayunan pedang jagat samudera dan menghanguskan pasukan Raja Siluman. Tidak berapa lama, Raja Rampak terlihat melompat sambil melemparkan segenggam rambut kasarnya yang langsung menjelma menjadi puluhan tombak. Rampak Tantra yang melihat serangan dari ayahnya itu melakukan hal yang sama. Puluhan tombak berujung tajam tampak saling serang di atas. Seiring gerakan tangan mereka yang berputar-putar di bawahnya, seakan senjata-senjata tajam tersebut mengikuti gerakan tangan kedua makhluk yang masih satu darah itu. Hingga Bimo kembali berdiri dan mengayunkan tombak geninya. Selarik sinar merah berbalut sinar biru melesat dari ayunan tombak geni dan menyambar telak di perut Raja Rampak dan membuatnya terpental jauh. Rampak Tantra meringkik keras melihat ayahnya dan langsung melompat untuk menangkap tubuh Raja Rampak. Sejenak saya tertegun melihat kedua makhluk sama jenis itu berkomunikasi dengan suara lirih. Perlahan tangan Raja Rampak menyentuh wajah anaknya yang ia tutupi bulu-bulu panjang untuk sesaat. Kemudian terkulai lemas dalam pangkuan Rampak Tantra. Jin penjaga Bimo yang kedua itu meringkik keras dengan suara menyayat hati. Lalu sosok Rampak Tantra melesat meninggalkan medan pertempuran sambil membawa jasad ayahnya. Dari arah lain, Sekar yang sudah kembali ke wujudnya yang cantik bersama Nyi Roro Ranggas terlihat berhasil membuat Nilam Segara terluka cukup parah. Darah hitam nampak mengalir di sudut bibir Nilam Segara yang kembali ke sosok wanita. Saat jin wanita musuh bebuyutannya Sekar itu hendak melarikan diri dari medan pertempuran, Sekar tiba-tiba mengarahkan kedua tangannya di atas kepala dengan posisi tegak lurus. Dua buah kilat tanpa suara nampak menyambar kedua tangannya. Aliran sengatan listrik yang berwarna biru menggulung kedua tangan jin penjaga saya yang pertama itu. Dari arah utara dan selatan, nampak angin besar laksana topan mulai muncul dengan suara menderu. Mata saya terpana melihat dua gulungan angin puyuh seperti tersedot perlahan dan bergabung dengan cahaya biru dari aliran listrik di kedua tangan Sekar. Ajian Manunggal Alam, ucap saya lirih yang pernah melihat ajian terdahsyat milik Sekar sewaktu bertempur melawannya tempo hari. Sekar mengayunkan kedua tangannya ke arah Nilam Segara yang sudah melesat sedikit jauh. Sebuah sinar biru mengandung aliran listrik dan diselimuti angin topan yang menderu seketika melesat dan menyambar tubuh Nilam Segara. Sesaat sebelum ajian Manunggal Alam menghancurkan tubuhnya, Nilam Segara terdengar memekik dengan jeritan pilu. Serpihan tubuh musuh bebuyutannya Sekar mulai menguap menjadi asap hitam dan hilang terbawa angin. Sekar yang menatap nanar ke arah serpihan tubuh Nilam Segara mendadak terkulai lemas dan segera ditangkap oleh Nyi Roro Ranggas. Ajian Manunggal Alam yang barusan ia keluarkan ternyata sudah menguras hampir semua tenaganya. Dewi Arum Kesuma dan Raden Jagawastra nampak melesat ke sana kemari sambil mengayunkan senjatanya masing-masing yang berupa trisula dan pedang perak. Entah berapa puluh jin anak buah Raja Siluman yang sudah berhasil mereka lenyapkan. Yang pasti, kedua utusan kerajaan Laut Utara itu terlihat sangat bersemangat membinasakan musuh yang jumlahnya sudah jauh berkurang. Tinggal satu musuh utama kami, yaitu Raja Siluman yang sedang bertempur menghadapi Ki Suta, Ki Sabdo, dan Ki Braja Sapta. Ketiga makhluk dari golongan putih nampak sedikit kewalahan menghadapi kesaktian Raja Siluman. Bahkan dua garis jejak darah hitam yang mengering terlihat di dua sudut bibir Ki Sabdo. Kau masih sanggup, Sabdo?
Tanya Ki Braja Sapta sambil memegang dada kirinya, yang langsung diikuti tatapan mata Ki Suta yang masih memilin tasbih putih saat mereka bertiga melesat mundur untuk menyela waktu. Sebuah anggukan diberikan Ki Sabdo dengan wajah pucat dan deru nafas yang terdengar tak beraturan. Sudah lama aku tidak merasakan pertempuran sengit seperti ini, Braja, jawab kakek tua berbaju gamis serba biru. Dari arah berlawanan, Raja Siluman nampak melesat berputar sambil mengayunkan tombak saktinya 3 kali. Suara 3 lari sinar hitam terdengar laksana letusan meriam yang mengandung hawa sakti sangat tinggi. Tiba-tiba melesat keluar dari tombak sakti milik Raja Siluman ke arah ketiga sosok makhluk bergolongan putih. Saya yang masih menghadapi ratusan jin menyadari jika ketiga sosok tersebut sedang berada dalam bahaya. Langsung melompat sambil mengayunkan pedang jagat samudra, mencoba menghalau 3 kesaktian Raja Siluman. Selarik sinar putih terbalut cahaya biru melesat dari ayunan pedang jagat samudra ke arah 3 sinar hitam. Dari arah berbeda, Nyi Roro Ranggas juga mengibaskan kelima cakarnya di tangan kanan dan menghasilkan 5 buah sinar merah yang melesat ke arah sama dengan sinar putih dari pedang jagat samudra. Raden Jakawastra nampak melompat sambil memutar pedang peraknya. 2 lari sinar perak juga meluncur dari pedang sakti itu, menjadi satu dengan kelima sinar merah milik Nyi Roro Ranggas dan selarik sinar putih berbalut cahaya biru dari pedang jagat samudra. 8 sinar berwarna-warni gabungan 8 kekuatan dahsyat dengan tepat menabrak 3 cahaya hitam milik Raja Siluman. Sebuah ledakan maha dahsyat membuat seisi langit bercahaya terang disertai kilatan petir dan suara gemuruh. Gelombang ledakan tersebut menghanguskan ratusan jin berkekuatan rendah, baik dari pihak kami maupun dari pihak musuh. Saya juga sempat terdorong mundur karena hempasan gelombang ledakan. Dari arah lain, Raja Siluman terseret beberapa tombak ke belakang dan menahan tubuhnya sendiri menggunakan tombak hitam miliknya. Sementara sosok Ki Suta, Ki Sabdo dan Ki Braja Sapta yang berada cukup dekat dengan ledakan tadi terlihat terhempas jauh ke belakang. Nyi Roro Ranggas sempat menangkap tubuh sahabatnya Ki Braja Sapta. Nyai Durgadaksa yang masih berbentuk ular naga berukuran besar membelit tubuh Ki Sabdo dengan ekornya agar tidak lebih jauh terhempas. Dan Raden Jakawastra yang nampak sedikit pucat akibat terkena gelombang ledakan tadi segera melesat ke arah sosok Ki Suta dan menangkap tubuh kakek moyang kami tersebut. Di sisi lain, Raja Siluman mulai bangkit dengan kedua matanya yang besar berwarna merah menyala, menatap kami penuh kebencian. Aura hitam yang mengelilingi tubuhnya terasa semakin kuat, menandakan makhluk tersebut sudah benar-benar tenggelam dalam lautan amarah. Sejenak ia menoleh ke arah sisa-sisa pasukannya yang telah berkurang sangat jauh. Ratusan makhluk yang menjadi pengikutnya pun nampak kelelahan dan menahan sakit akibat luka yang mereka dapat. Sebagian lagi bahkan kehilangan anggota tubuhnya, baik itu tangan atau kaki. Bau anyir darah hitam dari masing-masing pasukan semakin kuat menusuk indera penciuman. Aku berjanji akan menghabisi kalian semua, ucap Raja Siluman dengan tatapan tajam. Dengan cepat ia merubah dirinya menjadi raksasa berukuran 10 kali lipat dari ukuran tubuhnya semula. Makhluk berwajah laksana Rahwana itu nampak memejamkan kedua matanya yang besar. Mulutnya yang terselip 2 taring panjang nampak komat kamit seiring telapak tangan kiri mengusap-usap perutnya yang buncit dengan pola memutar. Semakin lama, putaran tangannya di atas perut bertambah semakin cepat. Tiba-tiba, dari jejak usapan telapak tangan Raja Siluman, tercipta sebuah lubang hitam di atas perutnya yang berukuran sangat besar. Sebuah daya hisap yang kuat muncul secara tiba-tiba dari dalam lubang hitam di perut Raja Siluman. Semakin lama, daya hisapnya semakin kuat. Beberapa jin berkekuatan rendah nampak mulai terangkat ke atas dan melayang karena terkena daya hisap dari lubang hitam tersebut hingga melesat masuk ke dalamnya. Astaga, itu ajian pusaran angin neraka. Semuanya, segera melayang sejauh mungkin. Gunakan senjata kalian masing-masing untuk berpegang. Jika tidak, tubuh kalian akan terhisap ke dalam lubang di perut Raja Siluman, teriak Senopati Kerajaan Laut Utara, Raden Jakawastra, yang baru menyadari jika Raja Siluman sedang mengeluarkan ajian pamungkasnya. Kami semua sangat terkejut mendengar teriakan Senopati itu, lalu melesat menjauh dengan cepat karena merasa daya hisap ajian pusaran angin neraka bertambah kuat. Ki Suta yang sempat tercekat mendengar ucapan salah seorang utusan dari Kerajaan Laut Utara itu terlihat melemparkan tasbih putih yang selama ini ada di tangannya. Sesaat tasbih putih milik kakek moyang kami nampak melayang berputar-putar
lalu berhenti tepat di satu titik jauh di belakang kami semua. Bibir Ki Sultan nampak berkomat kamit untuk sesaat. Sebuah pemandangan menakjubkan terjadi dengan mendadak. Tasbih putih milik kakek moyang kami yang sempat terhenti di atas udara tiba-tiba mengeluarkan sinar putih yang melesat menembus angkasa dan membentuk sebuah tiang tak berujung dengan ukuran 3 kali pelukan tangan. Begitu sinar putih tersebut lenyap, lekaslah berpegangan ke tiang penjaga langit, teriak Ki Suta sambil melesat ke arah tiang yang ia sebut sebagai tiang penyangga langit. Beberapa jin wanita yang mempunyai selendang melemparkan selendangnya yang langsung membelit tiang penyangga langit, termasuk Sekar yang sempat menarik ekor harimau jelmaan Bayu Barata, Nyi Roro Ranggas yang masih memegangi tubuh Ki Braja Sapta, dan Dewi Arum Kesuma yang membawa naga saksana dan Nyai Lingga. Berbeda dengan Nyi Durga Daksa beserta 2 Sanca Prawira dan Sanca Dwira serta masing-masing pasukannya yang segera melesat membelitkan ekornya ke tiang yang tak berujung tersebut. Ki Sabdo juga terlihat melesat sambil menghunus tongkat birunya yang tepat menusuk ke tiang penyangga langit 1 tombak di atas kepala Nyi Durga Daksa. Di lain arah, Ridho nampak menarik pinggang Suluh sambil melemparkan ujung cambuk langit selatan ke arah tiang ciptaan Ki Suta. Tubuh mereka berdua melesat dengan cepat begitu Ridho menarik pangkal cambuk saktinya yang sudah membelit tiang penyangga langit. Bimo dan saya sama-sama memerintahkan senjata sakti kami untuk meluncur ke arah tiang yang berdiri tegak jauh di belakang. Suara retakan tiang penyangga langit terdengar begitu pedang jagat samudra dan tombak geni milik saya dan Bimo menancap di atasnya. Saya berada di posisi berdekatan dengan Dewi Arum Kesuma yang membelitkan selendang kuningnya sempat memberi gadis itu sebuah senyuman manis. Tapi malah dibalas tatapan tajam oleh gadis penjaga gerbang kerajaan laut utara itu. Saya lihat dari atas ke bawah, kami semua menempel berpegangan menggunakan segala sesuatu untuk berpegangan di tiang penyangga langit. Sementara Senopati Jakawastra terlihat mengeluarkan sebuah selendang berwarna biru yang terselip di belakang pinggangnya. Dengan tubuh yang sedikit demi sedikit terseret, Raden Jakawastra memutar selendang biru itu ke arah depan. Sebuah gelombang angin topan perlahan keluar dari selendang biru yang masih berputar di tangan Senopati Jakawastra. Kekuatan angin topan tersebut seakan menolak daya hisap ajian pusaran angin neraka. Hal ini terlihat dari tubuh puluhan jin yang kembali melesat menjauh setelah sempat terseret ilmu hitam milik Raja Siluman. Kami yang sudah berpegangan dengan menggunakan senjata masing-masing mulai kembali waspada. Kita harus mencari cara lain. Selendang samudera pemberian penguasa laut utara hanya mampu menahan ajian Raja Siluman untuk sementara, kata Dewi Arum Kesuma sedikit berteriak. Saya yang berada di samping gadis cantik penjaga gerbang kerajaan laut utara itu mencoba mencari jalan keluar dari masalah besar yang sedang kami hadapi. Tapi otak saya terasa buntu saat ini. Dari arah Raja Siluman terlihat makhluk itu menaikkan tombak saktinya. Selarik sinar hitam melesat dengan cepat ke arah Senopati Jakawastra yang masih memutar selendang samudera pemberian junjungannya, yaitu penguasa laut utara. Menyadari sebuah serangan hebat sedang menuju ke arahnya, dengan cepat Senopati kerajaan laut utara itu melemparkan pedang peraknya menggunakan tangan kiri ke arah sinar hitam untuk menghadang. Sebuah ledakan hebat kembali muncul, membuat suasana sesaat menyilaukan. Raden Jakawastra nampak terpental jauh, seiring pedang perak dan selendang samudera di tangannya ikut terlempar. Namun tubuh Raden Jakawastra langsung ditangkap dengan cepat oleh Dewi Arum Kesuma yang sempat saya cegah untuk melepas pegangan dari selendang kuningnya. Senopati kerajaan itu segera melayang bangkit, lalu memanggil 2 senjatanya untuk kembali. Sementara Raja Siluman terlihat hanya tersurut 1 tombak ke belakang. Selepas selendang samudera tak mampu lagi menahan ajian pusaran angin neraka milik Raja Siluman, daya hisap luar biasa kembali menyergap kami semua. Suara angin menderu-deru yang menandakan daya hisap ajian milik Raja Siluman bertambah kuat. Puluhan jin pasukan manusia setengah ular dan jin buaya putih serta pasukan harimau Bayu Barata menjerit-jerit dan mengaum saat tubuh mereka tersedot ke dalam perut musuh utama kami. Tiba-tiba tubuh Dewi Arum Kencana yang hendak melesat kembali menggunakan selendang kuningnya ke arah tiang penyangga langit mulai terangkat dan tersedot ke dalam pusaran. Senopati kerajaan laut utara sedikit terlambat untuk menarik tangan Dewi Arum Kesuma. Gadis yang berpakaian layaknya seorang putri kerajaan itu terdengar menjerit panik beberapa kali saat tubuhnya semakin cepat tersedot ke arah pusaran angin neraka. Raden Jakawastra memusatkan seluruh tenaga dalamnya untuk menahan daya hisap ajian pusaran angin neraka, lalu melemparkan selendang samudera yang sudah kembali padanya ke arah Dewi Arum Kesuma.
dan berhasil menangkap gadis tersebut. Senopati Kerajaan Laut Utara itu nampak berusaha menarik tubuh Dewi Arumkesuma sekuat tenaganya. Namun, luka dalam akibat benturan kesaktiannya dengan sinar hitam milik Raja Siluman beberapa saat lalu membuat usahanya nampak sia-sia. Yang ada, malah tubuh Raden Jakawastra juga mulai ikut terseret sedikit demi sedikit. "Pegang tangan gua, Bim!" pinta saya ke Bimo yang menatap heran. Saya yang tak mau hal-hal buruk terjadi pada kedua sosok yang sudah datang membantu atas panggilan saya sendiri, mencabut pedang jagat samudera dan langsung melemparkan pedang itu ke wajah Raja Siluman. Sesaat setelah memegang erat tangan Bimo yang masih berpegangan ke tombak geni, tangan kanan saya bergerak-gerak ke sana kemari, selaras dengan gerakan pedang jagat samudera. Suara benturan pedang jagat samudera terdengar saat tombak hitam Raja Siluman menangkisnya dan membuat pedang itu terpental jauh. Tak berapa lama kemudian, pedang jagat samudera kembali melesat dan tertancap di tiang penyangga langit. "Percuma kau gunakan pedang jagat samudera untuk melawannya, karena hawa mereka berdua sama-sama panas. Kau harus melawan pusaran angin neraka dengan senjata berhawa dingin," teriak Raden Jakawastra yang masih mencoba melawan daya hisap pusaran angin neraka, sambil terus berusaha menarik selendang samudera yang membelit tubuh Dewi Arumkesuma. Kalimat Raden Jakawastra barusan membuat saya mengurungkan niat untuk kembali menyerang Raja Siluman menggunakan pedang jagat samudera. Lalu, pedang jagat samudera saya lepaskan dari genggaman tangan dan melayang persis di samping saya dengan posisi mendatar. Telapak tangan kanan saya mulai terulur seiring kedua mata yang sudah terpejam dan mulut yang memanggil batu mustika gerbang utara. "Kang Mas, jangan lakukan hal bodoh," suara Sekar terbata-bata berucap dengan suara tercekik. "Diam kau, jin rendahan! Jangan coba mempengaruhi anak itu. Aku bisa melenyapkanmu dengan mudah," bentak Raja Siluman seiring cekikan di leher Sekar semakin kuat. Kedua mata saya mulai terbuka seiring munculnya sinar berwarna biru dari telapak tangan saya yang mulai bergetar hebat. Saya sempat melirik ke samping dan merasa terkejut melihat ketiga saudara saya. Mereka sudah berdiri dengan semua tangan terulur ke depan. Cahaya merah, hijau dan hitam mulai memancar dari telapak tangan mereka masing-masing. "Kita hadapi bersama. Gua juga akan melakukan hal yang sama kalau rampak tantra yang jadi taruhannya, Mam," ucap Bimo yang disusul oleh anggukan kepala kepada Rido dan Suluh. Tidak terasa, kedua mata saya mulai terasa perih dan mengalirlah 2 butir air hangat dari sana. Hati saya merasa sangat terharu oleh pengorbanan ketiga saudara yang terjalin dari ikatan darah ratusan tahun silam. Tidak berapa lama, keempat batu mustika penjaga gerbang barat, timur, utara, dan selatan telah terbentuk sempurna di atas telapak tangan kami masing-masing. Hawa panas, dingin, lembab, dan hangat terasa berubah-ubah di angkasa tempat kami semua berada. "Bagus. Ternyata jin wanita itu berguna. Sesuai dengan dugaanku sebelumnya. Lekas gabungkan keempat batu mustika dan panggil sang juru kunci," perintah Raja Siluman sambil tersenyum menyeringai. Binar seketika melayang mendekat ke arah kami. Pandangannya nampak penuh keyakinan menatap kami satu persatu. Saya mulai mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk membuat batu mustika gerbang utara melayang tinggi. Perlahan, ketiga batu mustika yang lain ikut melesat ke atas. Keempat batu tersebut mulai mengeluarkan cahaya merah, biru, hijau, serta hitam dan melayang-layang berputar-putar dengan selaras hingga keempatnya melebur menjadi satu, membentuk batu mustika putih. Sebuah cahaya putih menyilaukan membuat kami semua menghalangi pandangan, tak terkecuali dengan Raja Siluman. Sosok tersebut juga menutupi pandangannya dengan tombak hitam yang ada di tangan kanan. Tiba-tiba, Binar melesat ke arah batu mustika putih yang masih melayang di atas. Bersamaan dengan sekelebat bayangan menyambar tubuh Sekar dari cengkraman Raja Siluman dan melayangkan sebuah pukulan tepat ke dada makhluk itu yang membuatnya terdorong ke belakang. Melihat Sekar sudah lepas dari cekikan Raja Siluman karena ditolong sekelebat bayangan, Raja Siluman sempat terkejut dan berada dalam posisi lengah. Saya yang menyadari satu peluang ada di depan mata, langsung berputar dan menendang pangkal pedang jagat samudera dengan kaki kanan yang sudah terisi setengah tenaga dalam. Suara pangkal pedang jagat samudera yang tertendang terdengar sebelum suara pedang sakti tersebut melesat cepat kilat ke arah kepala Raja Siluman. Musuh utama kami semua itu sangat terkejut melihat sebuah serangan melesat sangat cepat ke arahnya. Ia pun dengan gerakan gesit menggunakan tombak hitam sebagai perisai. Tapi naas,
karena luka parah yang membuat Raja Siluman kehilangan sebagian besar tenaga dalam, menjadikan tombak hitam miliknya rapuh. Suara tombak hitam yang terpatah menjadi dua saat ujung pedang jagat samudra membenturnya dengan keras. Disusul kemudian dengan suara hancurnya tulang kening Raja Siluman yang tertancap sebilah pedang sakti. Lemparkan batu mustika putih ke tubuhnya, Cahayu, teriak Kisuta dari arah belakang ke Binar. Gadis yang sudah memegang batu mustika putih tersebut nampak terkejut sesaat mendengar perintah kakek moyang kami. Dengan cepat, ia segera melemparkan batu itu ke arah Raja Siluman yang wajahnya sudah berlumuran darah hitam. Saya sempat menarik pedang jagat samudra yang masih terhujam sebagian di kening Raja Siluman beberapa detik sebelum batu mustika putih menabrak tubuh sang Durjana. Sebuah ledakan dahsyat kembali terdengar saat batu mustika putih menabrak tubuh Raja Siluman dengan tepat dan sekaligus menghancurkan makhluk tersebut menjadi serpihan batu berwarna hitam yang berbau busuk. Gelombang hasil ledakan membuat saya dan ketiga saudara terhempas jauh ke belakang. Dewi Arumkesuma dengan cepat menangkap sukma saya, sementara Nyi Durgadaksa dan Nyi Roro Ranggas menangkap ketiga saudara saya yang lain. Pasukan Raja Siluman yang masih tersisa terlihat kocar-kacir mengetahui raja mereka sudah tewas. Dewi Arumkesuma yang masih memeluk sukma saya dari belakang langsung melompat sambil menyabetkan senjata saktinya ke arah sisa pasukan musuh. Sebuah gelombang angin yang sangat panas berlapis sinar biru melesat keluar dan menghanguskan seluruh sisa pasukan yang berusaha melarikan diri. Sontak terdengar suara sorak-sorai dari semua pasukan kami yang tersisa. Begitu semua musuh telah musnah. Auman harimau jelmaan bayi Barata mengaum, disusul auman harimau lain. Dua Sanca, Prawira dan Sanca Dwira terlihat berpelukan dengan wajah gembira. Saya yang melayang di dekat Rido, Suluh dan Bimo langsung tersenyum ke arah mereka semua. Binar pun mulai melayang turun sambil membawa batu mustika putih yang sudah kembali ke tangannya. Sementara sosok bayangan misterius yang masih membopong tubuh Sekar mulai jelas terlihat saat perlahan-lahan melayang turun. Ananda Jagatirta, ucap Kisuta sambil melayang mendekat ke sosok yang ternyata adalah putranya. Perhatian kami semua beralih ke arah suara Kisuta. Saya yang baru pertama kali melihat Jagatirta dengan mata kepala sendiri tercengang beberapa saat lamanya sambil meraba wajah sendiri. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak tertandingi. Makhluk ciptaannya yang bertaut jarak usia ratusan tahun bisa memiliki wajah serupa dengan saya. Seakan-akan saya sedang melihat diri sendiri yang sedang membopong Sekar. Sekar yang kekuatannya sudah kembali pulih langsung memeluk sukma suaminya beberapa saat sambil menangis. Dalam dekapan Jagatirta yang dengan lembut membelai rambut panjang istrinya itu, kami semua mengikuti Kisuta dan melayang mendekat ke arah mereka. Sudahlah Nyimas, sesuai dengan janjiku yang akan muncul saat dirimu sedang dalam mara bahaya, ucap Jagatirta dengan menatap lembut wajah Sekar Kencana sambil menyeka air mata istrinya. Ger, terima kasih atas bantuanmu, ucap Kisuta sambil menepuk bahu putranya, lalu memeluk erat sosok Jagatirta. Sekar yang melayang di samping kedua orang yang ia kasihi itu nampak tersenyum dan beberapa kali menyeka pipinya yang dibasahi air mata. Ayahanda, sepatutnya kita berterima kasih kepada semua yang sudah membantu mengalahkan Raja Siluman, jawab Jagatirta sambil tersenyum. Kisuta mengangguk sesaat, lalu membalikkan badan dan melayang sedikit ke atas agar dapat dilihat oleh semua sosok yang ada di sana. Kakek tua bergamis putih dengan jenggot berwarna sama untuk sesaat menatap tiap sosok yang berdiri menghadapnya. Terima kasih atas semua bantuan kalian yang rela mengantar diri untuk melenyapkan Raja Siluman meskipun nyawa menjadi taruhan. Sampaikan ucapan terima kasih dari kami dan salam hangat kepada penguasa Merapi, penguasa Kerajaan Laut Selatan, dan penguasa Kerajaan Laut Utara. Untuk sejenak, ucapan Kisuta terhenti saat menatap ke arah saya, Suluh, Rido, dan Bimo dengan penuh arti. Tanpa bantuan kalian semua, niscaya salah satu angkara murka akan sulit untuk dilenyapkan. Pengorbanan Ki Sabdo dan semua makhluk yang harus meregang nyawa demi lenyapnya salah satu angkara murka tentu akan kita ingat sebagai pengorbanan yang sangat berarti, lanjut Kisuta dengan suara penuh wibawa dan wajah penuh karisma. Sesaat kemudian,
makhluk-makhluk yang membantu kami bertempur melawan Raja Siluman mulai menghilang. Dari 1000 jin penghuni Merapi, yang tersisa sekitar 600-an sosok. Pasukan harimau milik Bayu Barata dan pasukan buaya putih, serta manusia setengah ular yang dikomandoi oleh Nyi Durgadaksa mulai lenyap satu persatu. Raden Jakawastra dan Dewi Arum Kesuma pun melayang mendekat ke arah saya. Sebuah pelukan dari Senopati Kerajaan Laut Utara langsung saya terima dan membalasnya dengan hangat. "Kau berhasil, anak muda. Tanpa kalian, niscaya akan sulit bagi kami untuk melenyapkan Raja Siluman. Berkunjunglah sesekali ke kerajaan kami. Penjaga gerbang kerajaan kami akan selalu menerima kedatanganmu," kata Raden Jakawastra sambil menepuk-nepuk bahu saya dan melirik sesaat ke arah Dewi Arum Kesuma. "Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Senopati. Insya Allah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, kita pasti akan bertemu kembali," jawab saya dengan tersenyum. Raden Jakawastra kemudian berpamitan pula kepada Kisuta dan yang lain, sementara Dewi Arum Kesuma yang sedikit kikuk memandang saya sejenak lalu tertunduk. "Terima kasih telah menyelamatkanku," ucap Dewi Arum Kesuma. Lalu tiba-tiba gadis itu mencium pipi saya yang sebelah kanan dan langsung melayang menjauh mengikuti senopatinya. Saya yang terkejut hanya tertegun memandangi Dewi Arum Kesuma seraya mengelus pipi sendiri. Dapat gebetan baru dari Kerajaan Laut Utara, rasanya tuh mantap. Hahaha, gurau Rido sambil mengelus pipi kanan saya. Pedang jagat samudera yang masih tergenggam hendak saya gunakan ujungnya untuk memukul saudara saya tersebut yang langsung melayang menjauh. Bimo dan Sulu nampak tertawa melihat tingkah Rido yang selalu bercanda tanpa mengenal situasi. "Alhamdulillah ya Rob, akhirnya pertempuran ini usai," ucap saya dalam hati. Sejenak saya memasukkan kembali pedang jagat samudera ke arah bahu kanan, disusul Bimo dan Suluh yang juga memasukkan kembali senjatanya masing-masing ke dalam dada dan telapak tangannya. Tiba-tiba Jagatirta bersama Sekar melayang mendekati kami bertiga setelah menemui Rido terlebih dahulu. Jagatirta tanpa pikir panjang langsung memeluk erat tubuh saya. Aneh, serasa memeluk diri sendiri bagi saya. "Terima kasih Imam, telah menuruti kata hatimu untuk menyelamatkan istriku, Sekar Kencana. Sayang sekali masa kita terpaut ratusan tahun lamanya. Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri bagiku jika bisa mempunyai saudara kembar sepertimu di masa lalu," ucap Jagatirta sambil memegang kedua bahu saya. Saya hanya tersenyum kikuk dan menganggukkan kepala beberapa kali mendengar ucapannya barusan. Benar-benar janggal rasanya berbicara dengan Jagatirta secara langsung, seolah-olah saya sedang bercermin dan melihat panturan bayangan saya sendiri. "Cucu-cucuku dari ikatan darah ratusan tahun, berkumpullah di hadapanku," ucap Kisuta yang memaksa kami untuk mengalihkan perhatian ke arahnya. Kami semua pun melayang mendekat ke hadapannya. Wajah kakek moyang kami terlihat memandang kami dengan tatapan teduh, layaknya tatapan seorang ayah kepada anaknya. "Tugas kalian telah selesai. Kini batu mustika penjaga gerbang sudah melebur menjadi batu mustika putih, dan akan aku gunakan bersama Binar untuk mengunci penjara gaib untuk selama-lamanya. Aku sendiri yang akan menjaga gerbang utara, menggantikan sahabatku Ki Sabdo. Terima kasih atas segala pengorbanan kalian selama ini. Sekarang saatnya kalian pulang ke raga masing-masing," ucap Kisuta yang setelah kalimatnya barusan, sukma kami berempat kembali tersedot kembali ke bumi. Saya sempat melihat Jagatirta berdiri sambil tersenyum dan Sekar yang sedang menempelkan jari telunjuknya pada dahi diraga kasar kami masing-masing yang masih bersila di dalam kamar Suluh sesaat sebelum sukma kami kembali ke sana. Seperti dalam mimpi, saya melihat bayangan peristiwa pertempuran yang baru saja saya alami dan bayangan-bayangan lain yang saya lewati bersama ketiga saudara dan juga bersama Sekar mulai memudar. Di telinga saya terdengar sayup-sayup suara seorang wanita yang meminta maaf. Baik, demikian kisah Imam dan kawan-kawan melawan Raja Siluman. Cerita ini sebetulnya tidak selesai sampai di sini saja ya. Kita masih proses perizinan untuk membawakan kelanjutan kisah Imam dan Anggi. Jadi tunggu kisah mereka di chapter yang ketiga. Atau kalau kalian dapat mencarinya di forum Kaskus, cerita dengan judul Gue Berteman Dengan Kalong Wewe, karya Juragan Pengki. Terima kasih untuk kalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih juga untuk Mas Boy yang telah mengirimkan cerita ini. Silahkan subscribe bagi yang belum,
tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.